Iya, selamat siang Bu Cecilia. Halo, selamat siang Mbak Tasya. Iya, Bu Cecilia, ini upaya memberikan pembekalan kepada para perajin ini kan terus dilakukan begitu ya untuk memperkuat sektor Nah, UKM yang, betul betul sekali. saat ini tentunya diperlukan begitu untuk menghadapi masa pandemi. Nah ini, bagaimana proses dari, melakukan, pembekalan ini? Ini apakah memang hanya kepada, para pengrajin, tenun atau memang sudah merupakan suatu program tersendiri untuk, pemerintah setempat? Ini awalnya memang hanya khusus untuk pengrajin tenun. Memang ini baru salah satu program saya, tujuan saya ke penenun dulu. Nah, Mmm. jika ada memang ke depan, lihat progresnya ke depan memang bagus, pasti akan jadi salah satu program di sekolah-sekolah, ada pelajaran mungkin bulog ya, bulog tentang menenun, kita selipkan pewarnaan alam di dalamnya. Nah, ini pewarna alami. Ini kan memang seperti yang tadi kita saksikan bersama di tayangan kita tadi itu Betul, bahwa, ya. menenun ini merupakan sudah, merupakan budaya begitu ya di sana dan Budaya, merupakan juga tradisi ya. sumber pemasukan bagi masyarakat sekitar. Ini apakah memang sebelumnya tidak dilakukan dengan melakukan, pewarna bahan alami? Ya, dulu di zaman nenek moyang kita memang melakukan pewarnaan secara alami. Tetapi dengan perkembangan zaman, sekarang kan sudah banyak benang pabrikan dengan warna yang bahan kimia. Nah, di situ kan orang-orang merasa lebih mudah dan lebih gampang daripada harus melakukan pewarnaan alam. Tetapi saya coba membangkitkan kembali apa yang sudah hampir punah, kita hidupkan kembali sehingga apa yang diturunkan oleh nenek moyang itu tidak hangus, tidak punah gitu loh. Jadi mama-mama ini bisa kembali menenun dengan cara-cara tradisional. Apa saja sih Bu kelebihan dari, dengan menggunakan pewarna alami ini? Yang pertama, perbedaan harga benang. Kalau kita beli benang yang biasa, harganya jauh lebih murah daripada benang pabrikan dengan warna pabrik. Kemudian yang kedua, nilai budayanya masih betul-betul kental. Mhm. Jadi kalau yang pewarnaan alam itu terlihat jelas beda warnanya. Kalau yang saya pakai atau saya gunakan saat ini dengan warna pabrikan dengan warna yang mencolok. Biasa kalau orang-orang luar negeri, orang-orang bule ya, mereka ke daerah-daerah primitif atau daerah yang budayanya masih kental, mereka carinya yang betul-betul unik, yang Mmm. betul-betul alamiah. Nah, di situ sudah punah, hampir punah. Jadi begitu mereka ke sini kita susah dapatkan yang betul-betul pewarnaan alami. Akhirnya saya berinisiatif untuk bagaimana kita kembangkan lagi sehingga hal yang memang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ini tidak habis di masa modern ini saat ini. Jadi kita kembangkan lagi, gali lagi. Dan motifnya itu sama sebenarnya, motif sama, yang beda hanya warna. Mmm. Jadi warna-warna motif alam itu lebih kalem. Kalau mengenai kualitasnya sendiri lebih baik mana ini, Bu? Lebih bagus menggunakan yang pewarna alami ataukah yang menggunakan pewarna buatan? Kualitasnya sebenarnya sama saja ya, karena benangnya benang pabrikan, warnanya aja yang beda. Tetapi kalau misalnya dilihat dari segi budayanya, ya lebih bagus yang warna alam. Mhm. Ini kan karena Kesan kita etik. iya, karena kita lagi berbicara mengenai, bagaimana memajukan perekonomian, tentunya kita harus mengutamakan suatu kualitas begitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan pewarna alami ini nilai jualnya seperti apa, Ibu? Kalau di sini nilai jualnya orang malah lebih tertarik ke nature, jadi ke alam. Orang lebih tertarik bagaimana mendapatkan lagi kain-kain yang memang dulu sempat dipasarkan terus hilang. Jadi sekarang tuh orang-orang lebih berlomba untuk membeli kain dengan warna alam daripada yang warna pabrikan. Mhm. Jadi dari segi kualitasnya pun ya tidak kalah jauh dengan barang-barang kain-kain dari benang pabrikan, warna pabrikan. Kualitasnya pun bagus. Pewarna alami ini bahan-bahannya dari mana saja? Dari tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar kita ya, Malaka kan masih banyak hutannya ini Mbak. Mmm. Jadi kalau warna hijau lebih gampang. Jadi kita ada beberapa tahap prosesnya. Jadi ada yang melalui fermentasi yang untuk menghasilkan warna biru. Kemudian untuk warna ungu, warna hijau biasanya lewat cara dingin, yaitu bahan-bahan alam ini ditumbuk. Kemudian dapat sarinya, kita buat perendaman benangnya. Kemudian ada cara panas, kulit kayu direbus dulu, setelah direbus disaring, baru dibuat rendaman benang ke dalam, terus jadi warna beberapa warna kayak kuning, merah, orange.
Mhm. Tetapi mungkin prosesnya akan jadi lebih panjang atau lebih rumit ya Bu ya dibandingkan dengan pewarna buatan. Tetapi, dengan adanya kelebihan-kelebihan yang tadi itu ya, jadi Ya, lebih memiliki nilai jual mungkin lebih lebih tinggi daripada yang dengan pewarna buatan begitu? benar, benar. Jadi memang prosesnya memakan waktu sekitar berapa hari ya, kalau untuk jadi warna 3 hari lah, paling maksimal ya warnanya 3 hari. Itu proses untuk mendapatkan warna alam. Tetapi saat ini eh, pembeli dari luar ataupun dari bukan dari luar negeri aja, dari luar kabupaten lebih memilih untuk mencari yang warna alam ini. Sehingga kita kesusahan ketika misalnya ada permintaan yang banyak, terpaksa kita harus kerjanya buru gitu loh. Mhm. Dan juga lebih Mm-mm. ramah lingkungan mungkin ya Bu Sisilia Benar, ya, apalagi sekarang kan benar, sedang betul pas digalakan begitu sekali. ya, ramah Benar, ya. lingkungan. Ya, ini banyak sekali sepertinya ibu-ibu yang berminat di sana. Ada berapa banyak, pengusaha UMKM ataupun ibu-ibu yang dibina atau diberdayakan di sana? Ya, sementara yang berjalan kemarin baru 12 kelompok yang saya bina, tetapi ini sudah banyak permintaan ini karena kemarin kan sempat sempat video-video saya kan disebarkan oleh teman-teman, pihak wartawan ya, banyak disebarkan sehingga sekarang banyak permintaan ini. Bagaimana mereka mau diajarkan juga. Hmm, ini pelatihan yang dilakukan oleh Ibu Cecilia ini dalam satu sesi ini memakan berapa lama, Bu? 3 hari. 3 hari. Kalau untuk satu Ya, harinya itu berapa jam biasanya? 1 hari waktunya untuk pengerjaannya sebenarnya tidak lama. Karena Hmm. prosesnya kan hanya penumbukan, kemudian kulit kayu direbus. Setelah itu perendamannya yang lama. Jadi begitu kita rendam, kita keluarkan, jemur, diangin-anginkan sampai airnya hilang, airnya habis. Kemudian kita lihat warnanya kan akan kelihatan itu setelah dijemur. Hmm. Setelah kita lihat warnanya mungkin kurang terang, apa kurang sesuai dengan selera kita ya direndam lagi semalaman. Ini baru satu gelombang ya Ibu ya dengan 12 peserta ya? Ya benar, baru satu gelombang. Nah ini rencananya sudah akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama lagi ini? Ya, ini mungkin bulan depan saya sementara lagi atur schedule-nya. Jadi dijadwalkan dulu kelompok mana-mana, kemudian baru tim-tim saya ini turun saya mendampingi. Bagaimana minat masyarakat di sana? Sudah berapa banyak peserta yang ingin ikut serta lagi di gelombang selanjutnya? Luar biasa ini saya permintaan, makanya saya sempat bilang ke ada asisten saya, tolong dicatat dong berapa yang sudah masuk, katanya sudah sekitar puluhan. Jadi ini kita atur dulu waktunya biar kebagian semuanya. Mhm. Ini memang dalam waktu 3 hari sudah selesai ya Bu ya? Sudah rampung semuanya pelatihannya? Sudah Oh, selesai. Nanti sudah selesai dijemur kering bisa langsung digunakan. Jadi kita bisa bagi-bagikan ke kelompok-kelompok untuk mereka mulai menenun. baik. Nanti iya nanti ini bisa menghasilkan berapa banyak dan biasanya dalam dalam satu proses 3 hari ini satu pengusaha ini bisa menghasilkan berapa banyak nanti bisa dijelaskan Bu? Oh ya, gini, kita ukurannya perbal aja ya, perbal kain ya, perbal benang ya. Nah benang kita beli benang ini secara ekonominya ya, Mbak ya. Ya. Jadi benangnya kita beli satu bal itu kan 165.000 kalau di sini ya. Mhm. Kemudian dari satu bal itu bisa menghasilkan sekitar 3 sampai 4 kain dengan full motif ya itu ya, full motif. Jadi motif semua full di kainnya itu dengan ukuran lebarnya 120, panjangnya 210. Ya, jadi satu bal 160.000 bisa dihasilkan 3 kain kurang lebih ya, Iya, 3 sampai 4 kain berarti iya, sekitar betul. 40.000 ya satunya ya. Ya, dengan modal 40.000 biasanya di sini kalau masih pakai benang pabrikan, ibu-ibu itu menjual ya variasi antara 500 sampai 1 juta. Oh, Dan ya, jadi lumayan mahal, lumayan. Jadi luar kalau yang biasa pewarnaan sekali alam, sebenarnya. Jadi ini merupakan ya potensi jika memang diberdayakan semakin banyak ibu-ibu yang di sana melakukan ataupun menjadi pengusaha UMKM tentunya akan bisa memberikan pemasukan yang sangat luar biasa ya bagi daerah ya. benar-benar sekali Mbak, benar sekali. Hmm. Jadi semakin banyak peminatnya, saya semakin senang karena dengan ini bisa menghidupkan kembali kegiatan ibu-ibu di rumah kan biasanya mereka daripada nongkrong nggak jelas atau habis masak mungkin nggak apa HP-an, lebih baik kan menenun, kan penghasilannya jelas. Hmm.
Memang selama ini tidak banyak ibu-ibu ataupun mungkin semangatnya untuk menghasilkan. Berapa banyak sih biasanya yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini? Jadi sebenarnya selama ini banyak, cuman ya mereka belum menemukan tempat atau orang yang bisa mereka ajak berkoordinasi mungkin ya. Ketika hasil menenun mau dilempar kemana, penjualannya kemana, pasarannya kemana. Nah, di sini saya buka ruang di mana ini loh, mama habis menenun, hasil tenunnya saya beli atau saya tempatkan di mana saya bantu Pak. Baik, jadi selama ini tidak terkoordinasi dengan baik begitu ya, maupun juga tidak terkontrol bagaimana kualitasnya dan bagaimana mungkin secara prosesnya untuk bisa menghasilkan suatu keuntungan yang maksimal. Baik, kita akan bicarakan mengenai bagaimana prospek ke depannya di segmen berikutnya, Bu Cecilia, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang masih akan kembali usai jeda.